Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama dan terutama sekali, marilah kita ucapkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di via Zoom saat ini. Baik, saya Fikratu Zakia sebagai moderator. Saya akan memperkenalkan teman-teman saya di kelompok 4. Yang pertama yaitu Armai Zikri, yang kedua Muhammad Arif Syahidan, keempat Aidil Aristo Redi, keempat adalah Fazril Amri Tanjung. Baik, langsung saja saya mulai diskusi kelompok kami. Pertama yang akan dibacakan oleh Armai Zikri. Kepada Armai Zikri dipersilahkan. Terima kasih moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang merancang aktivitas belajar. Aktivitas belajar merupakan interaksi yang terjadi antara peserta didik dengan kegiatan yang ada di lingkungan dan turut melibatkan peserta didik lain. Seorang praktisi, suatu sumber daya, sebuah alat, dan layanan dengan tujuan untuk mencapai hasil pembelajaran yang direncanakan. Hal ini didefinisikan sebagai suatu interaksi yang spesifik antara peserta didik dengan orang lain dengan menggunakan suatu alat dan sumber daya yang sifatnya spesifik serta memiliki orientasi pada hasil spesifik. Kegiatan belajar haruslah mencakup 3 elemen yang penting, yaitu tugas belajar, metode pembelajaran, dan persyaratan evaluasi atau uang. Dari perspektif atau pandangan peserta didik, setiap kegiatan pembelajaran itu mencakup 4 aspek. Yang pertama yaitu tugas belajar. Hal ini membutuhkan deskripsi yang jelas tentang hasil belajar sehingga peserta didik dapat secara nyata mudah memahami apa yang harus mereka lakukan dalam kegiatan pembelajaran. 2. Sumber belajar. Dari sumber belajar terdapat beberapa materi meliputi materi tidak digital dan digital yang menyediakan pelajar dengan informasi yang dibutuhkan, misalnya buku teks, panduan belajar, artikel jurnal, dan video pembelajaran. Prinsip dasar untuk mempersiapkan sumber belajar adalah bahwa mereka harus memadai dan sesuai untuk menyelesaikan tugas belajar dengan hasil mengurangi sumber daya yang berlebihan. 3. Metode evaluasi. Dalam mengevaluasi suatu hasil pembelajaran harus memeriksa kelengkapan pembelajaran secara memadai. 4. Mempelajari layanan pendukung juga sangat penting, karena seorang guru atau tenaga pendidik harus memahami kesulitan belajar dan lingkungan belajar peserta didik sehingga dapat memberikan fasilitas komunikasi yang efektif. 2. Taksonomi Bloom. Capaian utama dari analisis secara objektif dalam pembelajaran yakni memahami hasil belajar yang didapat siswa setelah belajar suatu materi, misalnya wawasan, keterampilan, dan lain-lain. Terdapat berbagai teknik untuk mengelompokkan tujuan pembelajaran. Taksonomi Bloom yaitu rencana pengelompokan klasik yang biasa digunakan untuk menguraikan tujuan pembelajaran. A. Tujuan kognitif meliputi keterampilan ilmu dan pengolahan ilmu yang juga sebagai tujuan terpenting dari hampir seluruh pendidikan tradisional dan kerap kali dipakai untuk membangun tujuan, evaluasi, dan aktivitas pembelajaran kurikulum. B. Tujuan
afektif meliputi tujuan yang ada kaitannya dengan perilaku dan perasaan. C. Tujuan psikomotor meliputi segala sesuatu yang dapat dikerjakan dengan baik. A. Dalam tujuan kognitif, taksonomi belum meliputi 6 tingkatan, yaitu pengetahuan, interpretasi, penerapan, asosiasi, dan evaluasi. Keenam tingkatan tersebut dirancang dari langkah yang paling rendah ke langkah berpikir tingkat tinggi. 6 level taksonomi belum dirancang secara kumulatif, yakni perolehan keterampilan atau keahlian yang kompleks dibutuhkan perolehan yang sebelumnya. 1. Pengetahuan mengacu pada kemampuan dalam hafalan dan ingatan fakta yang spesifik. Misalnya, sebutkan jenis-jenis mangga yang umum. 2. Interpretasi atau pemahaman menggunakan keahlian dalam penafsiran dan menjelaskan pemahaman siswa yang paling mendasar mengenai suatu pendapat. Misalnya, bandingkan ciri khusus mangga jenis gadung dan mangga jenis aru manis. 3. Penerapan menggunakan keahlian dalam mengaplikasikan suatu konsep dan prinsip. Misalnya, apakah mangga dapat mengatasi masalah pencernaan? 4. Analisis menggunakan keahlian dalam menguraikan dan memisahkan konsep menjadi komponen. Misalnya, sebutkan langkah menyiapkan minuman yang dibuat dari mangga dan uraikan mana yang mempunyai khasiat kesehatan terbaik. Cantumkan sumber untuk menguatkan pendapatmu. 5. Asosiasi menggunakan keahlian dalam mengkombinasikan elemen untuk membangun keseluruhan. Misalnya, perubahan resep kurang sehat untuk puding mangga menjadi resep sehat menggunakan bahan-bahan organik. Uraikan khasiat yang didapatkan saat menggunakan bahan organik tersebut. 6. Evaluasi menggunakan keahlian dalam menilai hasil. Misalnya, jenis mangga apa yang terbaik untuk memproduksi puding? Apa alasannya? B. Tujuan afektif berkaitan dengan emosi, perilaku, dan norma-norma. Misalnya, menikmati, membudayakan, menghargai, dan mendukung. Tujuan afektif dibedakan menjadi 5, yaitu menerima, menanggapi, menilai, mengolah, dan mengelompokkan. 1. Penerimaan. Peserta didik mengamati secara pasif. Hal ini berkaitan dengan ingatan peserta didik. 2. Menanggapi. Peserta didik ikut aktif dalam pembelajaran dengan memberi tanggapan dalam berbagai cara. 3. Menilai. Peserta didik menghubungkan berbagai hal yang pernah didapatkan. 4. Mengolah. Peserta didik menggabungkan pengetahuan dan ide yang berbeda dalam suatu rancangan. Yang kelima, mengelompokkan. Peserta didik bisa menciptakan pengetahuan abstrak. 1. Baiklah, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Armai Zikri. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Muhammad Arif Syahidan. Kepada Muhammad Arif Syahidan dipersilakan. Baiklah, kepada moderator dalam memberikan waktunya untuk saya. Baik, C. Tujuan psikomotor dalam taksonomi belum begitu dikembangkan. Tujuan psikomotor yang cukup berkembang yakni milik
Dev 1970 yang menyebutkan 5 poin utama, yaitu sebagai peniruan, manipulasi, ketelitian, penyebutan, dan naturalisasi. Saat menyusun tujuan belajar harus secara spesifik, teratur, dan terukur. Misalnya, tujuan pembelajaran ekosistem dan lingkungan hidup. Menjelaskan pengertian ekosistem dan lingkungan hidup. Mengilustrasikan fenomena dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan materi. Mengalami kesulitan pengamatan ilmiah dan mengidentifikasi metode pengamatan berdasarkan pengalaman dan penalaran. 3. Teori beban kognitif adalah teori yang menjelaskan tentang bagaimana metode pembelajaran yang digunakan berpengaruh atau memberi beban pada struktur kognitif dan sistem memori dan pemrosesan informasi. Teori beban kognitif ini dibuat berdasarkan model pemrosesan informasi manusia dan berfokus pada hubungan antara memori kerja dengan memori jangka panjang. Teori ini diciptakan agar peserta didik bisa mendapatkan materi dan informasi pembelajaran dengan efisien. Teori beban kognitif dikembangkan dari studi pemecahan kasus oleh John Sweller pada tahun 1988. Sweller menggolongkan teori ini menjadi 3, yaitu beban kognitif intrinsik atau intrinsic cognitive load. 2. Beban kognitif ekstrinsik atau extraneous cognitive load. 3. Beban kognitif erat, German cognitive load. Tahap-tahap untuk merancang memilih aktivitas pembelajaran. A. Tahap persiapan. B. Tahap pelaksanaan. C. Tahap evaluasi. D. Refleksi. A. Tahap persiapan. Merancang dan menyusun sumber belajar yang tepat, efektif, dan efisien disesuaikan dengan minat, kondisi, potensi, dan karakteristik heterogen para siswanya. Dalam hal ini, guru harus berupaya mencari berbagai referensi baik berupa buku, jurnal, media massa, media elektronik, dan internet. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Arif Syahidan. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh Fazril Amri Tanjung. Kepada Fazril Amri Tanjung, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya. B. Tahap pelaksanaan. 1. Guru berperan sebagai pelayan dan fasilitator, tapi tidak mendominasi kegiatan pembelajaran. 2. Guru memantau kegiatan pembelajaran, melihat proses pembelajaran. 3. Guru memberi penjelasan jika siswa membutuhkan. Hal ini penting dilakukan agar siswa terbiasa menjadi siswa otonom yang mandiri tanpa harus selalu meminta bimbingan dan bantuan guru. 4. Memberi penghargaan atau pujian bagi siswa atau kelompok yang telah melakukan tugas-tugasnya dengan baik. 5. Mengatur ritme atau durasi pembelajaran. Tetapi jika keperluan dapat memberi toleransi waktu sesuai dengan kebutuhan selama kegiatan pembelajaran. 6. Guru-guru memberikan kesempatan siswa untuk mempresentasikan hasil karya individu atau karya kelompok di depan teman-temannya agar memiliki mental berani mengemukakan pendapat di depan umum, berani menerima
kritik, dan suara. C. Tahap evaluasi. 1. Siswa menentukan penelitian terhadap siswa dan kelompok lainnya. Dilakukan secara silang, masing-masing siswa memilih siswa atau kelompok lain. 2. Guru-guru memiliki penilaian tersendiri yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk penilaian pada akhir kegiatan pembelajaran. 3. Guru membuat catatan penting yang berisi hal-hal penting seperti kejadian-kejadian lucu, aneh, atau hal-hal menarik selama pembelajaran berlangsung. 4. Guru-guru mencatat pertanyaan, komentar-komentar siswa berkenaan dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan. Terima kasih kita ucapkan kepada Fadil Amri Tanjung. Selanjutnya kepada Aidil Ariesto Redi. Kepada Aidil Ariesto Redi dipersilahkan. Baiklah, saya akan membacakan tentang refleksi. 1. Guru meminta pendapat, kesan atau komentar terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Jika siswa belum terbiasa atau bersikap terbuka, guru dapat melakukan dalam bentuk angket sederhana yang diisi oleh siswa tanpa disertai identitas siswa. 2. Guru dan siswa bersama-sama mengevaluasi kelemahan dan kelebihan dari kegiatan yang telah dilaksanakan atau dilakukannya. 3. Guru membacakan catatan-catatan yang telah dibuat disertai komentar yang menarik diseling humor. Menjawab pertanyaan yang belum tuntas terjawab atau bahkan memberi umpan pertanyaan agar pemahaman siswa terhadap kegiatan yang telah dilakukan lebih baik lagi di hadapan para siswa untuk menciptakan keakraban dan rasa kebersamaan antar guru dan siswa. 4. Guru bersama-sama siswa berdasarkan hasil evaluasi kegiatan yang telah dilakukan, menyusun dan merancang kegiatan pembelajaran pada pertemuan atau topik berikutnya. Seterusnya, merencanakan pengalaman dan pembelajaran gerak, yaitu pembelajaran motorik merupakan perpaduan dua kata, yaitu pembelajaran dan motorik. Pembelajaran berarti cara mengajar, sedangkan motorik belajar gerak dikendalikan oleh saraf secara sadar. Dengan demikian, pembelajaran motorik berarti cara mengajar gerak. Seterusnya, saya akan membacakan lagi menurut Ring tahun 2002 terhadap 4 kriteria dalam merancang pengalaman pembelajaran. Yang pertama itu adalah pengalaman pembelajaran harus ditunjukkan untuk meningkatkan kemampuan motorik atau keterampilan pelajar. Yang kedua, pengalaman pembelajaran hendaklah memiliki aktivitas atau waktu latihan yang maksimum untuk semua pelajaran pada terhadap kemampuan yang sesuai. 3. Pengalaman pembelajaran hendak disesuaikan dengan tahap perkembangan semua pelajar. 4. Pengalaman hendaklah melibatkan aspek kognitif, motorik, dan efektif. Seterusnya, hakikat presentasi belajar keterampilan gerak, teori belajar yang dikemukakan oleh Oekstin tahun 1984 adalah sebagai teori berikut. Yang pertama adalah akumulasi pengetahuan. Yang kedua, penyempurnaan dalam suatu kegiatan. Yang ketiga, pemecahan suatu masalah. Yang keempat, penyesuaian situasi yang berubah. Nah, sekian presentasi yang saya bacakan. Saya kembalikan ke moderator. Sekian, terima kasih.
Baik, terima kasih kita ucapkan pada Aidil Aristoredi. Baik, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya. Menurut Scannable, dalam Taylor tahun 1978 mengemukakan tahap keterampilan motorik yang khusus diarahkan kepada wujud keterampilan yang dapat diarahkan yang disebut dengan 1. Tahap perkembangan koordinasi yang masih kasar, 2. Tahap pengembangan koordinasi halus, 3. Tahap pematangan atau stabilitas penguasaan keterampilan. Hakikat strategis pembelajaran. Strategis adalah koreksi-koreksi dari gerakan yang bisa memperlambat dan mempercepat proses terhadap hasil yang ingin dicapai. Menurut Davis, tahun 1982 mengemukakan beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam memilih strategis pembelajaran. Tujuan instruksional khusus yang akan dicapai. 2. Keadaan siswa atau mahasiswa. 3. Sumber dan fasilitas yang tersedia menurut Moston tahun 1981. Untuk memilih suatu strategis pembelajaran hendaklah disadarkan kepada 1. Kebutuhan siswa, 2. Besarnya kelas, 3. Fasilitas yang tersedia, 4. Perlengkapan yang dimiliki, 5. Tujuan yang ingin dicapai serta pokok bahasan. Baik, sekian dan terima kasih. Baik, saya sebagai moderator, kalau ada salah dan janggal mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.